Nah, saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana cara Yesus menunjukkan keberdosaan orang ini, menunjukkan ketidaksanggupan kepada dia, bahwa pertanyaanmu salah. Dan kalau aku sudah tunjukkan, kau akan tahu, tidak mungkin engkau mampu bertanya apa yang harus aku lakukan, karena engkau tidak sanggup. Nah, saudara-saudara, kita lihat Yesus mulai bertanya kepada dia. Waktu dia bertanya, Yesus balas dengan bertanya lagi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Di sini dia mulai menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan lewat itu, saudara-saudara, kita mulai lihat Yesus bagaimana menjelaskan, memberi cermin kepada dia, berapa lemahnya engkau. Ada bedanya di sini, kita lihat saudara-saudara, dia mengutip 10 hukum. Kalau pemuda kemarin Yesus sodorkan dengan berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan mencurangi hak sesama manusia, dan seterusnya. Yesus memakai banyak kalimat dengan kata jangan, persis seperti kita membaca 10 hukum pertama diberikan kepada Musa di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di situ kita lihat 10 kali dalam 10 hukum yang diberikan Allah, ada 10 kali diulang kata jangan, 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 jangan. Di sini kita lihat Taurat ini dikutip oleh si ahli Taurat tidak berupa kalimat jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Tetapi dia mengungkapkan dalam bentuk positif. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Maka saudara-saudara, memang begitu kita lihat pengertian hukum, satu sisi menekankan jangan, artinya tidak boleh dilanggar. Sisi yang lain menekankan apa yang harus kita lakukan. Maka dari pengertian ada sisi negatif di mana kita tidak boleh lakukan, ada sisi positif di mana kita harus melakukan. Rabi Yahudi kemudian menurunkan menjadi 613 hukum, 365 yang tidak boleh dilakukan. Bayangkan, artinya tiap hari saudara mesti ingat 365 hari sama dengan 365 hukum negatif. Setiap hari saya mesti ingat tidak boleh dilanggar. Setelah itu ada 248 hukum yang positif yang harus dikerjakan. Orang bisa mati, mengingatnya saja sudah tidak sanggup, apalagi melakukan. Nah, saudara-saudara, waktu dia mengatakan dalam bentuk positif, dan di situ memang kita lihat hampir semua Injil kecuali Yohanes tidak mencantumkan hukum ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kenapa hukum ini menjadi hukum yang begitu penting? Yang Yesus katakan itu adalah ringkasan daripada seluruh hukum Allah. Saudara-saudara, permintaan Allah adalah kasihilah aku. Yang dia minta adalah bukan mengertilah aku, tetapi kasihilah aku. Karena kasih mempunyai, dan kita melihat memang kasih adalah satu-satunya kekuatan yang terbesar yang manusia miliki. Kasih bisa membuat kita rela menderita. Kasih membuat kita rela berkorban. Kasih membuat kita mampu melakukan apa saja untuk orang yang kita kasihi. Dan itu yang Allah minta. Yang kedua dikatakan di situ diminta dengan segenap, artinya tidak boleh terpecah. Semua harus diberikan hanya kepada Allah. Saudara, sampai di sini kita sudah mulai bisa rasa siapa yang sanggup mengasihi Allah tanpa terbagi, segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap hati. Semua mesti dipakai secara utuh, seutuh-utuhnya, tidak boleh terbagi. Siapa yang sanggup mengasihi Allah seperti itu? Setelah itu yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tak mungkin ada orang sanggup seperti ini. Itu sebabnya sudah lihat, pertama Allah meminta kepada kita, kasih itu mesti seluruhnya diberikan kepada dia. Dia minta yang terutama dan yang terpenting adalah kasih kita kepada dia. Saya memang melihat saudara-saudara dan mengerti luar biasa kekuatan cinta. Kalau saudara lihat sampai engtai cerita Romeo and Juliet, itu cerita cuma mau menunjukkan kuatnya yang namanya cinta kasih. Orang bisa berbuat apapun, berkorban apapun, dan bahkan kalau kita melihat alasan Yesus datang ke dunia cuma satu, karena kasih. Allah bahkan bisa merelakan anak tunggalnya dia berikan kepada kita, alasannya cuma satu, kekuatan kasih mendorong dia melakukan itu. Anak saya, saudara-saudara, mulai masuk puber, masuk remaja, suruh dia belajar itu susahnya setengah mati. Suruh dia berubah dari kenakalan-kenakalan yang dia miliki, susahnya setengah mati. Sekarang dia mulai naksir lawan jenisnya. Dia bilang, saya mau berubah. Kalau belajar dia bilang,
Dia kemarin bilang sama mamanya, saya mau juara 1. Mamanya bilang, gitu dong. Tapi tidak untuk mama. Dia bilang, saya belajar bukan alasannya karena mama. Karena apa? Karena si dia. Saudara-saudara, saya lihat luar biasa kekuatan yang namanya cinta. Walaupun kita selalu bilang, itu cinta monyet. Tetapi saya melihat kekuatan cinta merubah orang. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kekuatan ini tidak diberikan kepada Allah, kita akan lihat berapa hebatnya kekuatan itu akan merusak. Saya ajak saudara melihat satu contoh di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4, Paulus di sini memperlihatkan kepada kita pada waktu cinta tidak diberikan pada Allah, pada waktu kasih mencari orientasi yang salah, dia akan mempunyai daya rusak yang luar biasa. Kalau Allah pun bisa memberikan pengorbanan yang begitu besar karena kasih, menunjukkan kepada kita kasih itu terlalu hebat kekuatannya. Maka kalau kasih itu digunakan untuk sesuatu yang salah, kita akan lihat daya rusaknya luar biasa. Paulus sebut mulai dari ayat 2 sampai ayat 4, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi pencinta uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, kalimat berikut terakhir ini diterjemahkan secara kurang ketat, mestinya lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. Saudara perhatikan strukturnya. Kalimat ini dimulai dengan cinta. Kepada siapa? Diri dan uang. Kalimat terakhir ditutup dengan cinta kepada hawa nafsu daripada Allah. Di situ kita lihat saudara, frameworknya adalah orientasi yang salah daripada cinta. Itu melahirkan segala kejahatan yang dijepit di tengahnya. Jadi cinta uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, pemberontak, itu semua diapit karena kesalahan orientasi kasih. Manusia hari ini saya kira masalah besarnya itu di sini. Kasih itu diberikan pada objek yang salah. Maka Allah meminta kasih itu karena begitu kuat, begitu berbahaya, mesti segenap diberikan kepada dia. Dan itu sekaligus menunjukkan kepada kita, tidak seorang pun sanggup lakukan ini. Tetapi heran saudara-saudara, bukannya mengaku si ahli Taurat ini di hadapan Yesus, siapa yang sanggup memenuhi hukum seperti ini? Dia justru sebaliknya coba membenarkan diri.